semuanya, sebelumnya kalian tahu nggak sih bahwa sayuran itu bisa diawetkan dan tetap bergizi dengan teknik fermentasi loh. Nah, salah satu hasil fermentasi yang sudah dikenal luas adalah acar. Makanan ini bukan hanya menambah cita rasa pada hidangan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sayuran, proses fermentasi, serta bagaimana acar dibuat. Sebelum masuk ke tahap praktik pembuatannya, kita akan memahami dulu nih, apa sih proses fermentasi itu dan bagaimana proses pembuatan bioteknologi acar dibuat. Jadi, jangan lewatkan bagian manapun ya. Dadah! Sayuran adalah bahan pangan nabati dengan kadar air tinggi yang dapat dikonsumsi dalam keadaan segar ataupun setelah diolah, termasuk melalui fermentasi. Fermentasi adalah proses alami di mana mikroorganisme mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam, yang berfungsi sebagai pengawet alami dan menghasilkan rasa khas. Proses ini juga menghasilkan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan sistem imun. Acar adalah makanan khas masyarakat Melayu yang berasal dari kata acar dalam bahasa India yang berarti hidangan sampingan. Acar dibuat melalui fermentasi dengan cuka dan air garam yang memberikan rasa asam dan segar serta meningkatkan nilai gizi dan kemudahan pencernaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat acar dengan cara fermentasi. Yang kedua, bagaimana proses fermentasi itu bekerja. Yang ketiga, berapa lama acar akan jadi dalam proses fermentasi. Yang keempat, apa saja manfaat dari pembuatan acar. Selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui cara membuat acar dengan cara fermentasi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana fermentasi itu bekerja. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa lama acar akan jadi dalam proses fermentasi. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja manfaat dari pembuatan acar. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk dapat mengetahui cara membuat bioteknologi acar dengan cara fermentasi. Yang kedua, untuk dapat mengetahui bagaimana fermentasi itu bekerja. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui berapa lama acar akan jadi dalam proses fermentasi. Yang keempat, untuk dapat mengetahui apa saja manfaat dari pembuatan acar. Selanjutnya adalah dasar teori, yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Di masa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tapi juga pada ilmu terapan dan ilmu murni lainnya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Dasar teori yang selanjutnya yaitu pengertian bioteknologi acar. Acar adalah sajian berbahan dasar sayur yang difermentasikan. Biasanya sayur yang digunakan untuk membuat acar adalah timun, wortel, cabai rawit, dan bawang merah. Acar ini memiliki rasa yang sedikit asam karena menggunakan cuka pada saat proses mengolahnya. Acar dibuat dari sayuran yang difermentasikan dengan menggunakan larutan garam atau cuka atau minyak, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama kurang lebih 5 minggu sehingga dapat awet. Fermentasi asinan sayur bertujuan untuk mengawetkan makanan sehingga memperpanjang umur simpan bahan. Mikroba yang berperan dalam proses fermentasi ini adalah bakteri pembentuk asam laktat, sehingga senyawa yang ada dalam bahan dasar sayuran akan dirubah menjadi asam laktat. Lalu dasar teori yang C, mikroorganisme yang digunakan pada bioteknologi acar. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan acar adalah bakteri asam laktat, terutama dari genus Lactobacillus, Leuconostoc, dan Pediococcus. Mikroorganisme ini berperan dalam proses fermentasi di mana mereka mengubah gula dalam sayuran atau buah menjadi asam laktat. Asam ini berfungsi sebagai pengawet alami yang memberikan rasa asam khas pada acar dan membantu mencegah pertumbuhan mikroba berbahaya. Lalu ada tempat penelitian.
Lokasi penelitian ada di Pondok Pekayon Indah, Bekasi. Selanjutnya ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini dalam jangka waktu 3 hari, yakni hari Sabtu 1 Februari sampai hari Selasa 4 Februari 2025. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengembangkan produk bioteknologi acar dengan menggunakan berbagai bahan alami yang dapat mempengaruhi kualitas dan kesegaran hasil fermentasi. Penelitian ini melibatkan pengujian beberapa kondisi fermentasi dan penggunaan mikroorganisme tertentu dalam proses pembuatan acar. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Alatnya ada wadah fermentasi atau toples, alat pemotong sayuran, sendok, dan talenan. Lalu bahan-bahannya ada 2 buah timun, 9 siung bawang merah, 2 buah wortel, 12 buah cabai hijau, 3 sendok makan cuka, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok makan gula. Selanjutnya kita ke cara kerja. Nah, kita bagi jadi 3 aja deh. Persiapan bahan, pembuatan larutan fermentasi, dan proses fermentasi. Nah, persiapan bahan yang pertama itu cuci seluruh alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, cuci seluruh sayur-sayuran hingga bersih. Habis itu kita potong-potong sayurannya ke ukuran yang kita mau. Habis itu siapin bahan seperti cuka, gula, garam sesuai takaran yang udah ditentuin. Nah, kita langsung aja ke pembuatan larutan fermentasi. Nah, itu kita larutin deh tuh garam dan gula ke dalam air. Habis itu campurin cuka dalam air. Perbandingannya tuh ya untuk mencapai tingkat yang kita mau gitu. Habis itu kita ke proses fermentasi. Habis ke proses fermentasi kita masukin aja tuh sayuran-sayuran udah dipotong ke dalam wadah fermentasi yang bersih ya. Terus kita tambahin deh tuh larutan fermentasinya ke dalam sayurannya itu. Pokoknya sampai terendam deh. Terus tutupin wadahnya itu di tempat yang teduh pada suhu ruangan dan diamin selama 3-7 hari buat proses fermentasinya. Nah, habis itu selanjutnya kita ke bab 4, pembahasan. Acar dibuat dari sayuran yang difermentasi seperti timun, wortel, cabai hijau, dan bawang merah dengan menggunakan larutan garam, cuka, dan gula. Kemudian disimpan ke dalam wadah tertutup kurang lebih selama 5 hari sehingga dapat awet. Proses pengawetan acar berlangsung antara 1-5 hari. Hindari penggunaan garam dapur yang beriodium dalam resep karena dapat mengganggu proses fermentasi. Fermentasi acar diawali dengan tumbuhnya Leuconostoc mesenteroides yang akan mengondisikan lingkungan agar bakteri asam laktat yang lain seperti Lactobacilli dan Pediococi dapat tumbuh. Bakteri asam laktat yang sangat penting pada pembuatan acar secara tradisional adalah Lactobacillus plantarum. Selama fermentasi, bakteri asam laktat yang tumbuh dapat mengubah gula pada bahan menjadi asam. Selain menghasilkan flavor yang khas acar yang dibuat melalui proses fermentasi mengandung bakteri baik yang disebut probiotik. Bakteri ini juga dapat membantu menyehatkan saluran pencernaan. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang pembuatan acar yang difermentasi selama 3 hari. Langkah pertama, potong timun menjadi kecil-kecil. Selanjutnya adalah mengupas wortel. Lalu potong wortelnya. Gede banget ya. Selanjutnya kita potong bawang merahnya.
selanjutnya masukkan bahan-bahan yang sudah dipotong tadi ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan garam, gula, dan cuka ke dalam air panas. Udah dong. Lalu tuangkan air yang sudah dicampur dengan garam, gula, dan cuka ke dalam bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi. Tutup wadah dan masukkan ke dalam kulkas. Dah. Lalu kita diamkan selama 3 hari. See you di hari Rabu.